Selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Gerakan Pemuda hari ini, Sabtu 7 November 2020. Pelayan firman pada ibadah GP hari ini adalah Ibu Pendeta Deina Takoiwatimena. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Gerakan Pemuda sebelum memulai ibadah. Teman-teman, saya persilakan untuk saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah GP malam ini. Saat teduh dimulai. Teman-teman masih bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 289, Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali. Mari teman-teman kita berdoa bersama untuk membuka ibadah ini. Berdoa akan saya pimpin, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan karena kami masih boleh merasakan karunia dan kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Bapa yang baik, kami juga berterima kasih karena Tuhan Yesus masih memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami boleh bersama-sama beribadah Gerakan Pemuda walaupun secara daring. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, agar kiranya apa yang akan kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan membaca kitab Mazmur yang terambil dari Mazmur 45 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan kitab Mazmur ini. Teman-teman silakan ikut membaca bersama-sama juga. Nyanyian pada waktu pernikahan raja.
Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Untuk merespons pembacaan kitab Mazmur, mari teman-teman kita angkat pujian dari Kidung Muda-Mudi 108 bait yang pertama, Tuhan Engkaulah Hadir. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam khotbah. Mari kita siapkan hati dan Alkitab kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Silakan terlebih dahulu mempersiapkan bahan bacaan Alkitab yang terdapat dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan yang ke-11. 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah masa muda yang masih Tuhan perkenankan untuk kami tapaki, kami sungguh merasakan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan hadir dalam kehidupan ini. Mendasari ungkapan syukur atas beragam berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami di tengah masa muda ini, ada sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami punya telinga yang mau mendengar, hati yang terbuka untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu, bahkan juga dimampukan untuk menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda, marilah kita berdiri. Kita akan membaca dari 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan berkata, harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasehatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu.
Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani pada masa sekarang, ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, ini bisa jadi merupakan satu hal yang sangat wajar. Karena sampai kapanpun juga manusia yang adalah kita penuh dengan keterbatasan dan juga kerentanan. Hal yang mau kita renungkan bersama-sama dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini adalah bagaimana sikap kita ketika kita tahu bahwa ada seseorang yang melakukan sebuah kesalahan atau ada orang yang sudah terjerumus semakin dalam masuk ke dalam dosa. Biasanya apa yang kita lakukan, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan? Kecenderungannya, saya tidak katakan semua orang pasti melakukan hal yang seperti ini. Tapi biasanya ketika kita melihat bahwa seseorang telah melakukan sebuah kesalahan, ada kalanya orang itu tidak mau ikut campur terlalu jauh. Dalam arti mereka hanya tampil sebagai seorang penonton yang melihat bagaimana setiap orang yang sudah melakukan sebuah kesalahan ternyata larut dalam sebuah kesalahan yang jauh lebih besar lagi. Dari bacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini, kita diajak untuk merenungkan sekaligus mengevaluasi kembali sikap kita ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan atau orang-orang yang hidup berkanjang di dalam dosa. 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11, mengutarakan bagi setiap kita ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan atau hidup di dalam dosa, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Apa saja hal tersebut? Yang pertama, bicara soal kesediaan kita untuk mau memberikan teguran. Jadi mari kita bahas dulu hal yang pertama ini. Bagaimana caranya ketika kita tahu seseorang sedang melakukan sebuah kesalahan, maka mari memberi diri untuk memberikan teguran bagi orang tersebut. Jadi jangan bangga ketika kita tahu bahwa seseorang melakukan sebuah kesalahan dan kemudian kita hanya menghakimi orang tersebut. Kita hanya mengatakan kamu salah, kamu tidak benar, jalan yang sedang kamu tempuh itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Bahkan kecenderungannya kita malah menghakimi orang tersebut. Dari bagian firman Tuhan ini dalam keberadaan kita sebagai kaum muda yang diberkati oleh Tuhan, kita diajak untuk memberi diri agar dapat memberikan teguran bagi orang-orang yang kita tahu melakukan sebuah kesalahan. Dan sebelum kita memberikan sebuah teguran, saudara-saudara, kita pun diingatkan bersama bahwa kita juga harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita bisa menegur kesalahan orang lain,
Tapi ternyata kita pun hidup di dalam kesalahan itu sendiri. Jadi hal pertama yang mau kita renungkan bersama-sama lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah mari dengan rendah hati memberikan teguran yang pastinya disampaikan dengan bahasa yang positif, bukan dengan cara menghakimi kesalahan orang lain. Dan sebelum kita memberikan teguran atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, mari mengevaluasi diri kita sendiri sambil terus memacu diri kita untuk hidup jauh lebih baik dari hari lepas hari. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan adalah memberikan penghiburan. Ini menarik, saudara-saudara. Karena biasanya ketika kita tahu bahwa seseorang telah melakukan sebuah kesalahan, ketika diperhadapkan dengan kecenderungan kita yang hanya menyatakan kesalahan, bahkan menghakimi orang lain, maka secara tidak langsung diingatkan oleh 2 Korintus pasalnya yang kedua ayat yang kelima sampai dengan yang ke-11, ternyata seseorang yang melakukan sebuah kesalahan itu, mereka juga perlu dihibur. Kenapa mereka perlu dihibur? Karena biasanya ketika telah diberikan teguran, ketika telah diberikan masukan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tugas kita selanjutnya adalah jangan membiarkan orang tersebut terus larut dalam kesalahan mereka. Jangan sampai mereka atau orang lain yang melakukan kesalahan tersebut senantiasa merasa bahwa saya sudah tidak berguna lagi karena saya sudah melakukan sebuah kesalahan. Kalau saudara-saudara pernah dengar ada orang yang sering kali katakan sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Jadi kalau orang tersebut sudah jatuh, jangan sampai kita datang itu bawa tangga dan kemudian kita timpa lagi di atasnya dengan beban yang lebih berat gitu. Justru apa yang harus kita lakukan? Dari kata memberikan penghiburan, mari kita angkat orang yang jatuh itu. Mari kita angkat mereka yang sudah melakukan kesalahan sambil terus memberikan penghiburan sekaligus penguatan supaya mereka tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Yang pertama tadi memberikan teguran yang disampaikan dengan bahasa yang positif. Yang kedua memberikan penghiburan supaya mereka tidak semakin terpuruk dengan kesalahan yang mereka lakukan. Hal yang terakhir saudara-saudara, ini bicara soal memberikan pengampunan. Ini kaitannya kalau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain berkaitan erat dengan keberadaan kita. Saya yakin tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memberi diri untuk disakiti. Kalau boleh memilih antara disakiti dan merasakan kebahagiaan, semua orang pasti memilih untuk merasakan kebahagiaan. Tapi tidak bisa kita pungkiri, setiap orang di dunia ini pasti pernah merasa tersakiti. Pasti semuanya pernah merasa dikecewakan. Bahkan mungkin banyak orang pernah merasakan putus asa. Tapi dari firman Tuhan ini kita belajar bersama, ternyata kita harus punya hati yang besar, jiwa yang besar untuk mau mengampuni kesalahan orang lain. Jangan sampai selagi kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk menikmati masa muda ini, jangan isi masa muda kita dengan memupuk akar kepahitan. Jangan isi masa muda kita dengan memupuk dendam yang tambah hari tambah besar, sehingga pada akhirnya nanti kalau Tuhan perkenankan kita untuk memasuki masa lanjut usia, yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita, itu hanyalah bicara soal bagaimana membalaskan dendam yang pernah saya rasakan. Bagaimana caranya membalaskan sakit hati yang selama ini saya tumpuk dari dalam sampai akhirnya menyebabkan akar kepahitan itu sendiri. Dari masa muda yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, mari belajar mengampuni saudara-saudara. Ini bukan hal yang mudah. Sulit, oh iya pasti, tapi bukan berarti kita tidak dapat melakukannya saudara-saudara. Asal kita memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan, maka pasti Tuhan mampukan kita untuk dapat mengampuni kesalahan orang lain yang mungkin pernah kita rasakan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini secara sederhana mau mengingatkan kita. Mari terus berupaya supaya di tengah masa muda yang Tuhan anugerahkan, kita berjuang untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan dalam perjalanannya untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, pasti ada pergumulannya.
Pasti ada tantangannya. Mungkin ada kalanya juga kita diperhadapkan, di depan kita ada orang yang melakukan kesalahan yang sangat besar. Kalau kita tahu bahwa yang dilakukan oleh orang itu adalah sebuah kesalahan, maka mari memberi diri untuk mau menegur, untuk mau memberikan penghiburan, dan juga untuk mau memberikan pengampunan. Yakin saudara-saudara, dalam kemudahan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, bagi saudara-saudara, rekan-rekan gerakan pemuda di GPIB Jemaat Marturia di Lampung, saudara-saudara dipakai Tuhan dalam masa muda ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi jangan pernah sia-siakan masa muda ini. Mari pakai masa muda ini dengan memberi diri untuk terus hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga dengan hikmat yang dari Tuhan, kita dimampukan untuk dapat memberikan teguran bagi mereka yang melakukan kesalahan, untuk memberikan penghiburan bagi mereka yang terpuruk karena kesalahan yang dilakukan, dan bahkan untuk mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Deina yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita respon firman Tuhan hari ini dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 304, bait yang pertama sampai yang kedua, di benih terlihat bunga. Musim salju, campak bunga berseri, tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tahu semuanya. Di setiap pohon ini ada syair melodi, di setiap masa baru menjelang, tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tahu semuanya. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, mari merendahkan hati dan pikiran di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk cinta dan pertolongan Tuhan yang tak berbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu setia memberkati kami dengan beragam hal yang baik, sehingga meskipun dalam kehidupan ini kerap kali kami diperhadapkan dengan beragam dinamika kehidupan, saat kami tertawa penuh kebahagiaan, bahkan saat kami merasa tersakiti, dikecewakan, sampai berderai air mata, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami berjuang seorang diri. Tolonglah kami di tengah masa muda yang Tuhan anugerahkan, supaya kami memberi diri untuk terus berjalan di jalannya Tuhan, sehingga pada akhirnya kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang lewat kesediaan kami untuk memberikan teguran bagi mereka yang melakukan kesalahan, memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang terasa terpuruk, bahkan juga memberikan pengampunan bagi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap kami. Hal ini sulit Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati memohon hikmat yang dari Tuhan asalnya, maka Engkaulah Tuhan yang akan memampukan kami menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan masa muda kami, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan yang menolong supaya dengan beragam harapan, kerinduan, bahkan masa depan yang lebih baik yang ingin kami capai, Tuhan bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Bahkan mampukan kami untuk mengisi masa muda ini dengan hal-hal yang baik, sehingga selagi kami masih muda,
ajarkan kami untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Selagi kami masih muda, mampukan kami untuk mengisi hari-hari ini dengan hal yang baik, sehingga lewat kemudaan kami, nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan pemuda yang bergumul atas beragam hal, entah itu pergumulan pribadi di tengah keluarga, ekonomi, mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan, mereka yang bergumul untuk menemukan pasangan hidup, bahkan beragam pergumulan lainnya. Kiranya Tuhan turut campur tangan mendatangkan kebaikan dan memampukan kami untuk semakin setia, menggumuli segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, bahkan senantiasa meyakini bahwa Tuhan punya waktu dan cara yang tepat untuk menjawab segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup. Untuk keluarga kami, orang tua kami di rumah, kakak beradik kami, keluarga besar kami dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang memberkati dan melindungi. Bagi setiap kami tanpa terkecuali, ketika kami hadir di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh taat pada protokol kesehatan yang ada di sekitar kami, dan memampukan kami untuk menjaga kesehatan pribadi juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menopang di dalam doa secara khusus bagi Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Marturia di Lampung. Terima kasih untuk kepengurusan Pelkat GP yang baru yang telah diteguhkan, kiranya Tuhan yang menolong supaya boleh semakin setia untuk melayani Tuhan dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati. Bahkan seluruh anggota Pelkat Gerakan Pemuda yang tersebar di 7 sektor pelayanan dan 3 pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan boleh gerakan hati batin kami semua untuk bergerak aktif, turut ambil bagian secara aktif dalam rangkaian peribadahan, bahkan beragam program kerja yang dilakukan oleh Pelkat Gerakan Pemuda. Tuhan mampukan kami sebagai kaum muda di tengah gereja untuk bersinergi bersama-sama untuk semakin menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan yang utama dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan yang anugerahkan masa muda ini bagi kami, maka Tuhan juga yang pakai kami lebih hebat lagi untuk menjadi saksi bagi banyak orang bahwa Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan segala yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami, pergumulan, bahkan harapan dan kerinduan hati kami di bawah satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan masuk dalam pemberian persembahan. Seperti biasa, teman-teman dapat memberikan persembahan dengan men-scan QR Code yang akan ditampilkan di layar monitor teman-teman. Dan teman-teman dapat mentransfer persembahan teman-teman ke nomor rekening gereja yang akan ditampilkan di layar monitor teman-teman. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian dari Kidung Muda-Mudi 101, bait yang pertama sampai yang kedua, Terima kasih ya Tuhanku.
curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Teman-teman, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena berkat Tuhan yang masih berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kami juga telah memberikan apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati persembahan kami ini. Kami mau menyerahkan persembahan kami ini dengan penuh kerendahan hati ke hadapan-Mu ya Bapa. Berkati agar kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Teman-teman, mari terima amanat pengutusan. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan kembali dan melanjutkan aktivitas kita di hari yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Mari memberi diri untuk menjadi pelaku firman Tuhan di tengah masa muda yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa asalnya akan tinggal tetap menyertai rekan-rekan pemuda dalam setiap harapan dan gumul juang kehidupan untuk masa depan yang lebih baik, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.